Halo Sobat Belajar, siapa nih di sini yang suka konsumsi minuman yogurt? Ada nggak yang sering banget konsumsi yogurt setiap hari? Sobat Belajar, kalau yang suka konsumsi yogurt, kenapa sih suka sama minuman yogurt ini? Karena rasa yang manis, karena rasa yang menyegarkan, atau karena sudah tahu dengan manfaat yang terkandung dalam minuman yogurt? Nah, buat Sobat Belajar yang suka mengkonsumsi minuman yogurt, atau mungkin buat Sobat Belajar lain yang belum suka dengan minuman yogurt, sekarang kita lihat yuk sebetulnya seberapa banyak ya manfaat yang terkandung di dalam minuman ini. Nah, yang pertama, perlu kita ketahui bahwa minuman yogurt itu merupakan susu hasil fermentasi yang di dalamnya terkandung bakteri probiotik. Apa sih bakteri probiotik itu? Bakteri probiotik ini adalah bakteri yang ternyata baik loh untuk sistem pencernaan kita. Nah, bakteri probiotik yang terkandung dalam minuman yogurt ini adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Sini ya contoh gambar bakterinya. Nah, tetapi Sobat Belajar nggak usah khawatir, karena meskipun yogurt ini mengandung bakteri ini bakteri yang jenisnya tuh baik, gitu. Karena namanya tadi apa? Bakteri probiotik. Nah, ketika seseorang mengkonsumsi minuman yogurt yang di dalamnya itu sudah ada bakteri probiotiknya, ternyata di dalam usus kita, di dalam sistem pencernaan kita nantinya, bakteri ini akan membantu melancarkan sistem pencernaan. Sehingga makanan jadi lebih mudah untuk dicerna dan tentu saja seseorang akan jadi terhindar berbagai penyakit, misalnya penyakit sembelit atau konstipasi. Masih ingat penyakit konstipasi atau sembelit? Di mana gejalanya itu adalah sulit buang air besar. Nah, ternyata bakteri yang terkandung dalam yogurt ini dapat membantu untuk melancarkan proses buang air besar, sehingga tentunya proses pencernaan jadi lebih lancar juga. Wah, ternyata bakteri yang ada dalam yogurt ini bukan bakteri yang jahat. Jadi meskipun diminum atau dikonsumsi, justru malah membawa kebaikan dalam sistem pencernaan kita. Apalagi ya, nah yang kedua, ternyata yogurt itu mengandung kalsium dan juga vitamin. Yang mana kalsiumnya itu ternyata baik sekali untuk pertumbuhan tulang. Nah, jadi jika Sobat Belajar ingin memiliki tulang yang kuat, salah satu cara yang baik itu adalah dengan mengkonsumsi yogurt. Karena kan salah satu bahan dasarnya juga merupakan susu. Nah, selain itu penelitian juga sempat menyebutkan bahwa orang lansia atau orang lanjut usia yang sering atau rutin mengkonsumsi yogurt dalam jumlah yang cukup akan memiliki tulang yang lebih kuat dan terhindar dari penyakit pengeroposan tulang atau osteoporosis. Wah, menguntungkan sekali bukan kandungan kalsium yang ada dalam yogurt ini. Selanjutnya, yang ketiga, ternyata si yogurt juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kecantikan. Yang pertama, yogurt itu ternyata membuat kulit menjadi lebih lembab. Nah, yang kedua, yogurt juga dapat membuat kulit menjadi lebih dingin atau menjadi lebih tenang setelah terpapar sinar matahari. Bisa dibayangin nih Sobat Belajar kalau misalnya abis dari luar yang panas, kemudian kulitnya terasa panas dan terbakar, kemudian Sobat Belajar bisa menggunakan masker yogurt ya, dan setelah itu akan membuat kulit menjadi lebih dingin, jadi lebih tenang, dan sudah tidak merasa terkena panas matahari lagi, kayak gitu. Dan ternyata yogurt juga mengandung zat yang disebut dengan asam laktat. Nah, asam laktat yang terkandung dalam yogurt ini membantu untuk mengelupaskan sel-sel kulit mati atau mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, tentu saja ini sangat-sangat bermanfaat untuk membuat kulit jadi lebih cerah. Karena jika di kulit seseorang itu terdapat banyak sekali tumpukan sel kulit mati, nah, kulit seseorang akan menjadi lebih kusam. Dan untungnya, kandungan asam laktat yang terdapat dalam yogurt dapat membuat kulit menjadi lebih mudah untuk mengelupaskan sel-sel kulit matinya. Jadinya jadi lebih cerah deh setelahnya. Dan kemudian ada lagi manfaatnya, yaitu adalah untuk menurunkan berat badan. Wah, kenapa ya kira-kira yogurt itu bisa menyebabkan seseorang jadi mudah untuk menurunkan berat badan? Nah, jadi Sobat Belajar, ternyata yogurt itu merupakan minuman yang rendah kalori. Nah, minuman rendah kalori ini tentu saja baik untuk dikonsumsi orang yang sedang diet menurunkan berat badan nih. Dan selain itu, yogurt juga dapat membuat seseorang menjadi merasa lebih kenyang dalam waktu yang lama. Kalau begitu jadi bikin gak pengen makan dong, dan akhirnya karena bisa menahan nafsu makannya, jadi bisa menurunkan berat badan nih. Nah, jadi ternyata yogurt juga memiliki manfaat yang baik untuk berat badan tubuh seseorang.
Nah, kemudian satu lagi manfaat dari yogurt adalah yogurt itu ternyata mengandung mikronutrisi seperti zinc yang sangat-sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas seseorang. Nah, jadi jika konsumsi yogurt dengan rutin dan dengan jumlah yang cukup, seseorang akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu nih ada beberapa manfaat yogurt yang bisa kita lihat tadi manfaatnya ada di bidang kesehatan dan juga di bidang kecantikan. Nah, jadi dalam satu botol minuman yogurt aja ternyata ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, Sobat Belajar tahu nggak? Ternyata yogurt itu merupakan salah satu hasil dari produk bioteknologi. Apa ya bioteknologi itu? Sobat Belajar penasaran nggak sama apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Kenapa yogurt itu dibilang produk bioteknologi? Nah, buat penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita bahas ya. Jadi Sobat Belajar, jangan kemana-mana. Tetap di Ayo Belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sekarang kita akan membahas tentang bioteknologi. Nah, jadi tadi di awal kakak sudah menyebutkan bahwa yogurt itu merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Bioteknologi itu adalah suatu produk atau hasil teknologi buatan manusia yang menggunakan makhluk hidup. Dalam artian di sini mikroorganisme. Nah, jadi bioteknologi itu merupakan teknologi yang sengaja diciptakan gitu ya, sengaja diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia di berbagai bidang dengan memanfaatkan makhluk hidup. Nah, di sini bioteknologi akan dibagi menjadi dua jenis. Ada apa aja kira-kira? Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Oke, bioteknologi konvensional ini dapat juga disebut sebagai bioteknologi tradisional. Nanti kita lihat ya bedanya apa. Dan yang kedua itu adalah bioteknologi modern. Nah, jadi ada dua jenis pengelompokannya. Nah, sebetulnya dua-duanya itu basicnya sama-sama kecanggihan teknologi yang diciptakan manusia dengan bantuan makhluk hidup. Tapi bedanya kalau bioteknologi yang konvensional atau yang tradisional itu menggunakan mikroorganisme. Sedangkan kalau bioteknologi yang sudah modern, yang tingkatannya modern itu adalah bioteknologi yang sudah menggunakan rekayasa genetika. Di mana dalam bioteknologi modern itu nanti kita akan mempelajari bahwa di dalam proses pembuatannya ya, pembuatan produknya itu melibatkan banyak sekali bioteknologi ya, banyak sekali proses genetika, banyak sekali proses DNA dan juga lain sebagainya. Jadi di sana melibatkan yang namanya rekayasa genetika. Sedangkan kalau konvensional itu tidak berhubungan sama genetika sama sekali, hanya berhubungan dengan mikroorganisme. Mikroorganismenya itu bisa dari bakteri, bisa itu dari virus, bisa juga dari jamur atau fungi ya kayak gitu. Nah, ternyata masing-masing dari jenis bioteknologi ini tentunya memiliki keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan dalam video kali ini kita akan membahas mulai dari bioteknologi yang konvensional. Oke, kita mulai untuk membahasnya ya. Oke, jadi di sini kakak ingin menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, bioteknologi konvensional itu relatif mudah untuk dilaksanakan karena biasanya bioteknologi konvensional ini menggunakan teknologi atau menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Nah, karena alat dan bahannya sederhana, mudah didapatkan dan akhirnya membuat proses pembuatan bioteknologi konvensional ini jadi lebih mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus oleh orang yang memiliki keahlian khusus gitu. Tapi siapa aja yang mau belajar, ya, yang mau cari tahu gimana tahapannya, pasti bisa untuk melaksanakan atau membuat produk bioteknologi konvensional ini. Karena bahan dan alatnya dan juga cara pembuatannya itu relatif mudah dan juga murah. Nah, kemudian yang ketiga, pengaruh jangka panjangnya umumnya sudah diketahui. Jadi, karena memang ini merupakan bioteknologi yang sudah lama ada di bumi ya, sudah lama diciptakan ya. Jadi, pengaruh jangka panjangnya itu sudah diketahui. Jadi, misalnya kalau ada produk bioteknologi nih sejenis makanan yang ternyata menyebabkan efek samping gitu, dari awal sudah diketahui gitu. Karena memang sudah dari awal, sudah dari sejak lama
sudah dipelajari apa saja efek negatif dan juga dampak-dampak lainnya gitu. Jadi sudah terdeteksi lah gitu ya efek-efeknya. Nah, kekurangannya apa aja? Yang pertama, kekurangannya itu adalah perbaikan sifat genetisnya tidak terarah. Kenapa tidak terarah? Karena dalam proses bioteknologi konvensional ini memang tidak melibatkan genetika sama sekali, tidak melibatkan rekayasa genetika sama sekali. Jadi tidak mengetahui atau tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat genetis apapun gitu. Kemudian yang kedua juga tidak dapat mengatasi masalah genetik. Lagi-lagi kalau yang berhubungan dengan genetika itu tidak dapat diselesaikan dengan bioteknologi konvensional. Nanti itu contohnya ke yang bioteknologi modern kayak gitu sobat belajar. Dan biasanya juga membutuhkan waktu yang relatif lama gitu. Jadi nggak cepat tiba-tiba langsung terjadi karena kan memang sih mudah gitu ya, alat dan bahannya mudah dan juga murah, tapi dalam proses pembuatannya juga tidak langsung tiba-tiba jadi, tapi membutuhkan proses waktu yang cukup lama kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir, seringkali tidak dapat untuk mengatasi kendala alam yang ditimbulkannya. Misalnya itu pada budidaya tanaman ya di sini. Nah, pada budidaya tanaman itu salah satu halangan yang sering muncul itu adalah hama. Dan sampai sekarang itu dalam budidaya tanaman masih banyak sekali tanaman yang sering diserang sama hama, dan meskipun sudah ada obat-obatan atau pupuk-pupuk yang dapat digunakan untuk mengatasinya, tapi tetap saja masih banyak gitu hama yang dapat menyerang budidaya tanaman itu karena saking banyaknya jenis hama yang ada dan terbatasnya memang si bioteknologi konvensional itu. Nanti ada ya salah satu contoh bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian, pupuk ya, yang meskipun tanamannya sudah diberikan pupuk tapi tetap aja masih bisa diserang oleh hama. Nah, itu yang tidak bisa terkontrol oleh si bioteknologi konvensional ini. Nah, sekarang kita akan lihat ada apa aja ya contoh-contoh produk bioteknologi konvensional. Di sini kakak akan mengklasifikasikannya menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bioteknologi konvensional di bidang pangan atau di bidang makanan. Kemudian juga ada bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Kemudian ada juga bioteknologi konvensional di bidang industri dan juga bioteknologi konvensional di bidang kesehatan. Nah, kita lihat ya produknya ada apa aja jenis-jenisnya. Nah, yang pertama nih, ini adalah makanan kesukaan orang-orang Indonesia nih semuanya ya. Siapa sih yang nggak suka sama tempe? Kayaknya jarang ya. Nah, jadi sobat belajar tahu nggak nih yang selama ini sering konsumsi tempe, kalau tempe itu sebetulnya adalah hasil dari bioteknologi loh, yaitu bioteknologi konvensional. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata dalam proses pembuatan tempe ini melibatkan salah satu mikroorganisme, yaitu adalah fungi dengan nama latin Rhizopus oryzae. Nah, sobat belajar mungkin tahu bahan dasar dari tempe itu apa? Yaitu adalah kacang kedelai ya, betul sekali. Jadi kita bahas sedikit kali ya tentang proses pembuatan tempe dan kenapa dia disebut dengan bioteknologi ya. Nah, jadi tempe itu kan awalnya berasal dari bahan dasar berupa kacang kedelai. Nah, jadi nanti kacang kedelainya itu akan direndam dulu nih sobat belajar. Direndam selama 12-18 jam kira-kira. Nah, proses perendaman itu bertujuan supaya kacang kedelainya menyerap banyak air. Dan kemudian setelah direndam akan direbus. Tapi sebelum direbus dikelupasin dulu kulitnya, dilepas-lepasin dulu kulit kacangnya, dan kemudian direbus supaya apa? Supaya teksturnya menjadi lebih lembek dan lebih halus. Dan kemudian setelah direbus, bukan ditebarkan ya, maksudnya diangkat dan diangin-anginkan di tempat yang rata, diangin-anginkan supaya nggak panas lagi kan tadi habis direbus ya tadi. Terus diangin-anginkan dan kemudian dicampur dengan ragi. Nah, raginya itu apa? Raginya itu adalah si fungi Rhizopus oryzae ini dicampur. Kemudian setelah si kacang kedelai dicampur dengan ragi, kacang kedelai yang sudah dicampur dengan ragi itu kemudian akan dibungkus. Dibungkusnya biasanya menggunakan daun pisang atau juga kadang ada yang menggunakan plastik. Nah, kemudian dibungkus dan didiamkan selama 2 hari biasanya. Dan dalam masa 2 hari itulah terjadi proses fermentasi. Fermentasinya siapa? Fermentasinya si Rhizopus oryzae. Dan setelah 2 hari didiamkan, nanti seluruh permukaan kacang kedelainya akan diselimuti oleh jamur Rhizopus oryzae yang sudah tumbuh.
Nah, untuk apa sih gunanya proses pembuatan tempe tadi? Kenapa nggak langsung makan dalam bentuk kacang kedelai aja gitu ya? Nah, ternyata selain untuk menambah cita rasa, selain untuk menambah wangi-wangian yang khas ya, ternyata setelah kacang kedelai diolah menjadi bentuk tempe ini menambah nilai gizinya juga loh. Jadi nilai gizi protein yang terkandung dalam tempe itu jadi lebih tinggi. Nah, jadi itulah gunanya proses fermentasi dalam pembuatan tempe ini. Nah, jadi memang kandungan protein dalam tempe ini sudah tidak diragukan lagi. Memang kandungannya itu tinggi banget, jadi sangat-sangat baik untuk dikonsumsi. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang gimana? Udah paham tentang pembuatan tempe sekilas? Ya, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Ada apa lagi nih yang kedua? Nah, yang kedua itu adalah proses pembuatan kecap. Nah, ini juga mungkin adalah salah satu bahan makanan ya yang sering dikonsumsi dengan oleh orang-orang Indonesia. Karena si kecap ini ternyata membuat rasa makanan jadi lebih enak ya. Nah, ternyata kecap ini merupakan hasil dari bioteknologi pangan juga, yaitu dia juga berasal dari kacang kedelai tapi kacang kedelainya juga dicampur dengan jamur atau fungi dengan nama latin Aspergillus oryzae. Nah, dalam proses fermentasi kacang kedelai dan jamur Aspergillus oryzae ini nantinya akan menghasilkan produk berupa si kecap ini. Nah, jadi itulah tentang kecap dan Aspergillus oryzae ya. Jadi karena dia juga dari kacang kedelai, memiliki kandungan protein juga meskipun memang kandungan proteinnya tidak sebaik pada tempe tadi kayak gitu. Bisa ya untuk yang kecap. Dan selanjutnya kita punya apa lagi nih sekarang? Nah, apa ini? Roti. Nah, siapa juga nih sobat belajar yang suka konsumsi roti untuk cemilan atau untuk sarapan? Nah, jadi siapa yang tahu kalau roti itu ternyata adalah hasil bioteknologi loh gitu. Nah, mungkin sobat belajar juga ada yang suka membuat roti di rumahnya. Berarti memang bener dong, bioteknologi konvensional itu bisa dilakukan oleh siapa aja karena gak harus ahli biologi gitu, gak harus ahli jamur yang bisa untuk menciptakan roti, tapi semua orang yang mau belajar tentu saja nanti bisa untuk menciptakan produk roti ini sebagai hasil dari bioteknologi konvensional di bidang pangan kayak gitu. Nah, kenapa ya si roti ini disebut juga dengan hasil dari bioteknologi? Karena ternyata dalam proses pembuatan roti itu melibatkan salah satu fungi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, sobat belajar mungkin kalau membuat roti itu membutuhkan beberapa zat utama, memerlukan bahan-bahan utama yaitu tepung, kemudian kadang pakai gula, kemudian yang terpenting adalah ragi. Nah, raginya ini adalah si Saccharomyces cerevisiae, fungi dia tuh. Nah, untuk apa penambahan raginya? Jadi, Saccharomyces cerevisiae nantinya akan melakukan proses fermentasi. Apa yang difermentasikan? Yaitu adalah zat glukosa. Glukosanya dari mana? Dari zat tepung atau amilum. Jadi kan kalau bikin roti pakai tepung dong, pakai amilum. Itu kan ada zat glukosanya juga. Nah, itu nanti akan digunakan sama Saccharomyces cerevisiae untuk proses fermentasi. Bisa juga glukosanya berasal dari gula yang ditambahkan ke dalam adonan. Kemudian setelah terjadi proses fermentasi, nanti hasil dari fermentasinya itu adalah salah satunya gas. Nah, gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses fermentasi ini membuat adonan roti jadi mengembang. Nah, ini kan yang bikin roti jadi bagus karena adonannya mengembang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya bikin roti tapi nggak ditambahin sama ragi, nanti adonan rotinya bakalan gagal. Jadi nggak terbentuk deh rotinya. Seperti itu. Udah paham ya untuk pembuatannya? Dan selanjutnya, kita masih punya lagi di bidang pangan. Jadi ternyata banyak banget nih bidang pangan yang menggunakan bioteknologi ya. Nah, di sini adalah Lactobacillus lactis untuk pembuatan keju. Nah, keju juga merupakan salah satu bahan makanan yang cukup sering kita gunakan ya, karena memang memiliki rasa yang enak, unik ya, gurih kayak gitu. Jadi membuat makanan rasanya jadi lebih nikmat tuhnya. Dan sobat belajar, apakah kalian tahu nih kalau keju tuh asalnya dari mana ya bahannya? Bahan awalnya sebelum jadi dalam bentuk keju itu berasal dari susu. Nah, jadi susu yang nanti akan ditambahkan dengan si ini ya, Lactobacillus lactis. Lactobacillus lactis itu adalah salah satu jenis bakteri fermentasi yang jika dia dicampurkan dengan susu nantinya akan melakukan proses fermentasi secara
anaerobik atau tanpa menggunakan oksigen dan nanti dapat menciptakan keju. Nah, jadi karena dalam prosesnya itu melibatkan proses fermentasi, melibatkan bakteri Lactobacillus lactis. Nah, jadi proses pembuatan keju ini termasuk dalam bioteknologi di bidang pangan, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ya, ada apa lagi nih setelahnya? Dan masih tentang makanan nih ternyata. Kemudian di sini kita punya apa nih, ada yang tahu? Nah, ini juga makanan yang sering kita konsumsi lah pastinya. Biasanya sih dia dalam bentuk campuran minuman ya, biasanya kita konsumsinya. Ini adalah nata de coco. Nah, Sobat Belajar tahu nata de coco itu asalnya dari mana? Dari namanya aja udah ketahuan nih, nata de coco. Coco itu apa? Kelapa ya, betul sekali. Jadi bahan dasar dari nata de coco itu adalah air kelapa, dan kemudian air kelapanya itu nanti akan dicampurkan dengan Acetobacter pseudomonas. Nah, Acetobacter pseudomonas ini nantinya akan melakukan proses fermentasi dengan air kelapa dan nantinya akan menghasilkan produk berupa nata de coco ini yang kemudian nanti bisa kita konsumsi. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bakteri. Kita harus bisa membedain ini mana yang tadi bakteri, mana yang tadi jamur. Karena namanya beda-beda dan hasil produknya juga beda-beda ya. Jadi harus diingat-ingat. Acetobacter pseudomonas tuh bakteri. Kalau tadi di roti, Saccharomyces cerevisiae itu apa? Jamur. Kalau di keju tadi, keju itu adalah bakteri juga, kayak gitu. Jadi nanti kita harus pahami dan hafalkan ya, mana yang bakteri, mana yang jamur gitu, dan nama-nama latinnya, kayak gitu. Diingat-ingat ya, namanya nata de coco, Acetobacter pseudomonas. Dan selanjutnya ini masih di bidang pangan. Satu lagi di bidang pangan tuh ternyata emang banyak banget nih Sobat Belajar di bidang pangan. Ada yang tahu ini tuh apa? Nah, ini juga salah satu bahan dasar untuk membuat kue ya, sering sekali ini digunakan. Ini adalah mentega nih Sobat Belajar. Ada yang tahu kalau mentega tuh bahan dasarnya dari mana? Sama kayak keju. Ya, dari susu juga. Nah, jadi untuk bioteknologi pangan dalam proses pembuatan mentega itu membutuhkan bantuan bakteri juga, yaitu bakteri dengan nama latin Streptococcus lactis. Nah, nama belakangnya sama nih, sama-sama laktis, sama kayak siapa tadi? Sama kayak keju. Kalau keju kan tadi Lactobacillus lactis. Nah, kalau ini Streptococcus lactis. Nah, karena nanti dalam prosesnya itu si Streptococcus lactis akan melakukan proses fermentasi dan nantinya akan menghasilkan produk berupa mentega kayak gitu. Jadi ternyata dari satu bahan dasar aja nih, misalnya susu tadi ya. Susu tuh bisa dijadikan berbagai jenis bahan pangan yang beda-beda, tergantung dengan mikroorganisme apa yang ditambahkan. Tadi di awal kita sudah melihat bahwa ada yogurt. Yogurt itu kan tadi bahan dasarnya apa? Sama ya, dari susu. Tapi kalau ditambahin dengan bakteri Streptococcus yang lain, misalnya Streptococcus lactis, jadinya bukan yogurt, tapi jadinya mentega. Tapi tetap aja prosesnya juga beda nih. Tapi yang perlu diingat itu adalah meskipun bahan dasarnya sama, mikrobanya beda, itu hasilnya bakalan beda juga kayak gitu. Jadi kita harus tahu betul tiap-tiap mikroba atau tiap-tiap bakteri yang terlibat dalam proses pembuatan ini. Oke, sampai sini bisa dipahami. Apa kita rangkum dulu deh dari yang pangan ini ya, dari yang pertama nih kita lihat. Oke. Nah, dari tempe. Kakak di sini mau review nama-nama latinnya aja. Tempe itu Rhizopus oryzae. Itu adalah fungi atau jamur. Kemudian kecap. Kecap itu adalah Aspergillus oryzae. Sobat Belajar boleh sambil nyatat kok ini, ya. Ini juga merupakan fungi atau jamur. Kemudian yang ketiga ini adalah roti. Roti itu Saccharomyces cerevisiae, merupakan fungi. Kemudian yang keempat di sini ada keju. Keju itu Lactobacillus lactis ya. Lactobacillus lactis itu adalah jenis bakteri. Kemudian ada lagi di sini Acetobacter pseudomonas untuk si nata de coco. Dia juga merupakan bakteri. Dan yang terakhir ada mentega, yaitu adalah Streptococcus lactis. Dia adalah bakteri atau fungi? Bakteri. Oke, bisa ya. Dan selanjutnya di bidang industri di sini ada salah satu contohnya itu Thiobacillus peroxidans. Nah, Thiobacillus peroxidans ini adalah bakteri yang ternyata memiliki fungsi untuk oksidasi belerang dan juga zat besi, sehingga nantinya dia dapat memisahkan logam dari bijinya, kayak gitu. Yang nantinya ini akan sangat-sangat berguna di bidang pertambangan.
Dan ada lagi di bidang industri lainnya, yaitu adalah bakteri Pseudomonas putida, ini contohnya. Nah, ternyata Pseudomonas putida ini dapat berfungsi untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan. Nah, bagaimana caranya? Jadi, bakteri ini, Pseudomonas putida itu dapat berfungsi untuk memisahkan rantai hidrokarbon pada minyak yang tumpah di lautan. Sehingga nantinya akan membersihkan tumpahan minyak tersebut. Jadi nama proses ini juga disebut dengan bioremediasi atau perbaikan lingkungan dengan bantuan mikroorganisme, ya. Dan yang masih ada lagi di bidang pertanian. Di sini adalah pembuatan biogas, yang mana biogas itu berasal dari bakteri Methanobacter yang terdapat di kotoran hewan. Biogas juga nantinya dapat digunakan untuk berbagai bahan bakar alternatif, yang ternyata bahan bakar biogas itu setara dengan kayu bakar, bensin, solar, minyak tanah, dan juga gas LPG. Jadi alternatif yang bisa digunakan selain bahan bakar yang tadi Kakak sebutkan, bisa menggunakan biogas nih ternyata, yang lebih ramah lingkungan karena dia itu berasal dari kotoran hewan ternak yang mengandung Methanobacter. Dan satu lagi, di sini Kakak punya bioteknologi di bidang kesehatan, yaitu adalah antibiotik penisilin yang berasal dari fungi jenis Penicillium. Nah, kemudian si antibiotik penisilin ini dapat digunakan sebagai obat ya, obat untuk menyembuhkan radang tenggorokan atau faringitis, dan juga obat untuk bisa juga untuk mengobati demam kayak gitu ya. Jadi itulah untuk si penisilin. Tapi untuk antibiotik ini harus kalau mau diminum harus atas resep dokter. Jadi nggak boleh sembarangan minum kalau jenisnya antibiotik, karena dia juga memiliki beberapa efek samping. Nah, efek sampingnya tuh kayak pusing, mual, kemudian nyeri dada, sakit perut, dan lainnya gitu. Jadi harus atas resep dokter. Nah, jadi itu beberapa bidang bioteknologi yang sering kita temui ya, dan di sini Kakak punya satu contoh soal. Oke. Ya. Nah, berikut ini yang merupakan bakteri chemolithotrof adalah chemolithotrof. Di sini mungkin sobat belajar masih asing sama kata-kata ini. Kakak kasih clue, chemolithotrof itu adalah bakteri yang dapat berfungsi untuk memecah biji logam secara kimia. Nah, kalau udah kayak gitu masih inget? Coba dilihat catatan yang tadi. Bakteri yang memecah biji besi itu adalah bakteri Thiobacillus ferrooxidans, yang C ya. Jadi diingat-ingat nih, Thiobacillus ferrooxidans tuh buat memecah biji besi, dan nama lainnya itu adalah chemolithotrof. Coba kita lihat ya, yang A itu Lactobacillus bulgaricus. Itu adalah bakteri yang untuk membuat yogurt. Kemudian Lactobacillus lactis buat keju. Ada lagi Pseudomonas putida. Apa tadi? Untuk membersihkan tumpahan minyak bumi yang jatuh di lautan. Kemudian yang E, Methanobacter. Methanobacter itu untuk pembuatan biogas sebagai bahan alternatif. Nah, jadi itu ya beberapa contoh bioteknologi yang sering kita temui. Nah, jadi untuk materi kali ini kita selesaikan dulu saja sampai bioteknologi konvensional. Mudah-mudahan bisa dimengerti sama sobat belajar semua, dan tetap semangat terus belajarnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!